Halo, selamat datang di Pra Academy. Selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini kita mendapatkan pertanyaan dari Pak Asep Triyugo terkait bagaimana melakukan eh, penilaian isi gabungan, isi personalia, cara pengisiannya seperti apa. Mari kita jelaskan, karena di sini banyak teman-teman yang mungkin salah kaprah untuk pengisiannya. Pengisiannya itu kita kadang bingung ini siapa yang harus ditanya, kemudian apa aja data yang harus diinput. Nah, kali ini kita akan membahas terkait IKSI non-fisik secara keseluruhan. Kemudian nanti mungkin saya akan coba rekap dalam satu video. Kalau tidak bisa, nanti bisa mungkin dua video untuk satu tipe dir. Kita ada di rawa sama di permukaan, karena itu berbeda untuk isiannya, sehingga nanti teman-teman agar tidak terbolak-balik dalam melakukan pengisiannya, karena semuanya itu untuk di rawa isiannya beda dengan di permukaan. Secara keseluruhan, secara produktivitas tanam ataupun datanya ada beberapa yang sama, tetapi untuk di rawa itu lebih simpel daripada irigasi permukaan. Oke, nanti nanti akan saya jelaskan secara bertahap dari mulai pengisiannya dan nanti cara melihat hasilnya seperti apa. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel YouTube Pra Academy. Bantu support saya, karena subscribe gratis teman-teman. Itu tolong dibantu, kalaupun nanti bermanfaat, tolong dibantu share untuk teman-teman atau sekantor ataupun rekan-rekan yang sedang mengerjakan epaksi ini. Semoga terbantu dalam melakukan pengerjaannya. Dan jangan lupa join di grup, ada grup WhatsApp kita amankan slot teman-teman supaya supaya keburu penuh nanti teman-teman nggak bisa join. Nanti kita bisa sharing-sharing di sana, kita bisa tanya jawab ataupun nanti ada form-form yang ingin teman-teman tanyakan, nanti bisa saya bantu. Oke, kali ini kita akan membahas terkait IKSI non-fisik terkait irigasi permukaan. Kemarin kita setelah membahas tentang irigasi rawa yang non-fisik, sekarang kita beralih ke IKSI untuk non-fisik yang irigasi permukaan. Oke, kita langsung saja ya. Ini kita sudah berada di irigasi permukaan. Kita langsung aja. Di sini ada beberapa, hampir sama dengan irigasi rawa yang sebelumnya yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Secara garis besar ini hampir sama, tetapi lebih sedikit spesifik untuk pertanyaan di irigasi permukaan, karena termasuk rigid atau sedikit harus terstruktur untuk pertanyaan-pertanyaannya. Teman-teman harus banyak mencermati konteksnya pertanyaannya. Ini harus mendetail dan nanti bisa ditanyakan ke terkait data jaringan utama, itu bisa ke dinas PUSDA atau ke dinas pertanian. Kemudian nanti untuk yang jaringan tersier, teman-teman bisa tanya ke P3A ataupun kelompok tani, nanti bisa saling tanya, saling melengkapi. Nanti silakan saja untuk dikoreksi datanya, untuk untuk cross check datanya, nanti disesuaikan. Misal pihak OPD ataupun dinas PUSDA sudah memiliki data keseluruhan, itu sangat bagus. Tapi kalau misal belum, kita cek and recheck ke data dari kelompok tani. Oke, langsung aja kita masuk ke produktivitas tanam untuk jaringan utama. Nah, ini disclaimer, nanti saya juga membacanya untuk keterangannya atau pengisiannya. Kita membaca deskripsi atau instruksinya atau
pilihannya itu nanti karena saya tidak menghafalnya secara keseluruhan, karena kita yang penting tahu konsepnya dan kita tahu cara mengisinya dan kita menyesuaikannya. Seperti itu. Ini beberapa sudah saya isi sebelumnya untuk iksinya, sehingga nanti teman-teman bisa melakukan editing. Ini kan berarti jatuhnya ke editing, tapi tetap sama, isiannya sama. Kalaupun nanti teman-teman mau mengupdate juga seperti ini, tidak jauh beda dengan pengisian awal, jadinya tidak masalah teman-teman. Kita masuk ke produktivitas tanam. Oke, yang ini yang pertama adalah faktor K. Faktor K di sini kita klik ya. Kita debit air masa tanam pertama per kubik. Nah, ini tidak ada keterangannya. Nah, di sini nih ada beberapa persepsi. Nah, beberapa persepsi itu ada yang menyatakan air itu yang berkelanjutan itu untuk faktor K di atas 1 atau di atas 1 ke atas itu dia memiliki kestabilan air yang berkelanjutan. Sedangkan di bawah 1 itu dia airnya bergantian ataupun tidak berkelanjutan, ataupun nanti dia bisa musiman dan besar kecilnya tidak menentu, seperti itu. Sedangkan faktor K1 itu berkelanjutan dan terus tercukupi. Tuh. Kemudian ada yang kedua, yaitu kalau bicara faktor K ya tadi saya mengulik-ulik ternyata faktor K seperti itu. Kemudian ada beberapa yang terkait kipi atau debit air masuk itu berapa kipi per liternya dalam 1 detik itu berapa kubik. Nah, mungkin itu juga beberapa ada yang berpendapat seperti itu. Jadi kalau kita konteksnya yang ini saya lebih cenderung ke kubik. Misal saluran irigasi A itu penampangnya misal 2x2 meter. Kemudian dengan kecepatan laju air itu sekitar 2,5 ya, mungkin jatuhnya sekitar 10 kubik per detik, seperti itu, atau 10 kubik per detik. Nah, itu kan beda-beda masing-masing. Nah, itu saya ngambilnya seperti itu. Jadi nanti kalau teman-teman ditanyakan dasarnya apa, karena di sini ditanya bentar. Ditanya itu karena kibi. Jadinya kita bahasnya kibi dari luas penampangnya itu, kemudian kita hitung aliran airnya, seperti itu. Oke, ini saya asumsinya kita sudah ukur itu 10 kubik per detik. Kemudian kita next, masa tanam kedua masih sama 10 kubik per detik, 10 kubik per detik. Kemudian yang masa tanam ketiga sudah mulai berkurang karena sudah mulai masa kemarau ya, menjadi debitnya berkurang, seperti itu. Datanya ini dapat dari mana? Data yang pertama seharusnya dapat dari data dari PUSDA. Dia biasanya melakukan perhitungan ataupun dia memiliki alat untuk menghitung debit air di irigasi mereka. Kalaupun tidak, karena kita itu survei hanya dalam satu kali masa tanam mungkin ya, masa tanam. Nah, itu nanti ada beberapa justifikasi atau pengurangan penambahan. Misal kita di musim kemarau, berarti nanti kita tambahkan, misal sekarang 5 kubik, berarti nanti sekiranya teraliri berapa, nanti kita bisa tanyakan ke P3A ataupun nanti ke pihak PUSDA, seperti itu. Apakah debitnya sama seperti ini ataupun berbeda? Nah, itu nanti bisa diambil kesimpulan untuk debitnya ya teman-teman. Jadi bisa menyesuaikan, karena kalau kita menunggu melakukan 3 kali masa tanam, kontrak untuk pendataan epaksi itu tidak mencukupi. Jadi sehingga kita melakukan adjust parameter yang ada di lapangan dan mendapatkan data dan informasi dari sekitar, seperti itu. Oke, ini masa tanam ketiga.
kemudian debit air yang dibutuhkan. Semisal, ini dia dibutuhkannya hanya 8, yang artinya dia kelebihan. Kelebihan dibutuhkannya dapat paham air dibutuhkan dari mana, nanti dari debit andalan. Itu bisa dari perhitungan luas areal, itu juga bisa. Luas areal nanti dikalikan dengan debit yang masuk, ataupun nanti luas areal dikalikan panjang saluran, ataupun nanti arealnya cakupan. Nah, itu bisa mendapatkan kebutuhan air irigasi tersebut ataupun sawah tersebut nanti bisa dihitung berapa kubik kebutuhannya, itu juga ada perhitungannya. Nanti saya ada formnya, bisa silahkan join di grup, nanti saya akan bagikan formnya untuk perhitungan debitnya, perhitungan debit rencana seperti itulah. Nah, ini di sini 8 kok lebih kecil. Nah, pertanyaan lebih kecil ini bisa apa ya? Ada beberapa makna. Yang pertama, berarti air yang pertama tercukupi, ya kan. Yang kedua, kita tuh bisa atur debitnya, kita atur debitnya supaya mengecil hingga menjadi 8 kubik. Bisa jadi ada kebutuhan tertentu, semisal ada beberapa kolam yang baru, itu bisa juga menjadi salah satu faktor di lapangan itu dia menambahkan debitnya hingga menjadi 10 kubik per detik, seperti itu. Oke ya, clear ya sampai sini. Kalaupun nanti ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, kemudian kita debit masa tanam kedua, kita masih sama 8 kubik. Ini 8 kubik juga, karena arealnya masih sama teman-teman. Semisal memang tidak memungkinkan, ya tidak masalah, maksudnya tidak 8 kubik, ataupun nanti ternyata berkurang pada masa tanam ketiganya, ternyata kelompok taninya sudah tidak aktif pada masa tanam ketiga karena sering gagal panen. Nah, nanti dikurangin pun juga bisa gitu, enggak terus-terusan stabil di debit ini gitu. Nah, ini kemudian kita di nomor 7 ada realisasi luas tanam. Realisasi luas tanam, masa tanam 1 berapa hektar? Nah, nanti kita bisa tanyakan ke OPD, tanyakan OPD nih. Kita bisa tanyakan dari hasil epaksi kita dulu ya. Epaksi kita, pertama kita cek luasannya ada berapa. Selanjutnya kita melakukan mitigasi ataupun melakukan melakukan identifikasi ke P3A-nya. Apakah keseluruhan 100 hektar ini ditanami atau hanya sebagian. Nah, di sini kasusnya kita semua ditanami, Pak. Nanti kita isikan 100 sesuai dengan epaksi kita, luasan areal epaksi kita. Kalaupun semisal, ternyata kita ada 20 hektar tidak dilakukan penanaman karena pemiliknya memang tidak ingin menanam ataupun tidak melakukan kegiatan di sana. Kita isikan 80, tidak masalah. Yang jadi masalah kita isikan lebih. Kalau isi lebih tidak boleh karena tidak sesuai, sangat hasilnya akan menjadi sebuah anomali di mana arealnya 100 hektar, sedangkan tanaminya 110 hektar. 10 hektarnya dari mana, kan jadi sebuah pertanyaan. Oke, jadi cukup clear ya di sini. Nanti kita bisa tanyakan ke P3A ataupun dari pertanian, dinas pertanian ataupun dinas PU mengetahui informasi ini, nanti juga kita sesuaikan seperti itu. Ini sama masa tanam kedua, cuman berbeda di masa tanam ya. Kemudian di ketiga, ternyata di masa tanam ketiga itu dia cuma 60 hektar, Pak. Kita hanya bisa mengalir 60 hektar, tidak mencukupi dari 100 hektar. Nah, itu juga memungkinkan sekali. Kita berlanjut ke produktivitas padi. Nah, produktivitas padi ini yang ada ini kita bisa tanyakan ke dinas pertanian.
kemudian kita tanyakan ke dinas PU apabila ada, yang lebih condong itu ke dinas pertanian teman-teman. Yang ketiga, kita verifikasi ke P3A atau kelompok tani. Ini salah satu juga data primer yang bisa kita dapat. Kita ambil berapa lokasi, ton per hektar ya. Nah, ini ada beberapa kemarin yang salah maksud untuk pengisiannya. Ada beberapa yang mengisi semisal nih 5,8 ton per hektar. Nah, ini dikalikan dengan luasan hektarnya, dikalikan 100 seperti tadi, jadi 850.000. Nah, 580 ton per hektar. Kan jadi tidak masuk akal tuh nilainya. Jadi kita tetap satuannya itu hanya sebatas ton per hektar. Jadi kita tanyakan ke pihak petani, Pak, ini luasnya berapa ya? Misal bapaknya menjawab, oh ini luasnya 2 hektar, menghasilkan berapa ton padi. Nah, itu kita tanyakan seperti itu. Ataupun nanti kita bisa melakukan justifikasi seperti ini. Oh, ini cuma 1000 meter persegi. Hasilnya bisa sekitar ya setengah ton. Setengah ton berarti 0,5. Kemudian kita bisa melakukan justifikasi, oh berarti kan 1000 tinggal dikalikan 10 saja. Berarti ada sekitar 5 ton per hektar untuk hasilnya, seperti itu. Ataupun nanti ada, oh ini ternyata 2 hektar, tinggal kita bagi 2 hasilnya dan kita akan mendapatkan ton per hektar. Nah, seperti itu teman-teman. Oke ya, kita lanjut. Nah, produktivitas padi nasional, ton per hektar. Nah, di sini kita bisa cari ya. Kita bisa cari di Google atau di internet terkait produktivitas padi nasional per hektar. Nah, di sini kita bisa identifikasi di daerah mana, misal di Jawa. Jawa ternyata 5,8 di tahun berapa nih? Di tahun 2021 misal. Ataupun di 2023. Nah, ini kita bisa jadikan acuan untuk kita mengisi data tersebut. Nah, salah satunya seperti ini. Ataupun mana tahu dinas pertanian juga memiliki datanya, itu juga bisa. Nah, ini salah satu hasilnya berapa ton per hektar rata-rata. Nanti kita bisa masukkan dalam pengisian epaksi. Ini sebagai contoh 6,2. Oke, kita clear sampai di sini untuk produktivitas tanam. Kita save. Oke, clear ya sampai sini ya. Oke.